Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you keeping today? Now I will explain about the phonetic future. Definition: phonetic future. Phonetic future, the parts of sound that can each be independently controlled by the articulator. We can represent the future of each sound using a future matrix, or we can use a future matrix to represent a class of sound that have a future in the common. Jadi, phonetic future itu adalah pembahasan tentang bagaimana sebuah huruf itu bisa dihasilkan dari sebuah suara seperti dari udara dan lain-lainnya. Sebelum kita membahas dalam materi selanjutnya, let's move on. Phonetic future can be divided into 4 broad groups. The first is major class future. The second is minor future. The third is speech future. The last is laryngeal future. The first is major of class future. The first is syllabic. Sound are those which may function as the binary class of syllabic. Vocal and plus syllabic, and consonant means syllabic except e, So the next is vocalic. So is vocalic, semi-vowel are considered plus vocalic, and all other sound are the vocalic. Sound are all the sound or approximate. So the last is sonorant. Sound that is produced by market continue plus sonorant and etc. So the second is minor future. The first is continuant. The continuant that tell us how long a sound goes on include fricative and nasal liquids. So consonant, the air flow, so the continuously, we all have a continuous flow of air with that sound non-stop. A consonant such as s, z, that can be extended as long as the breath less with the changing quality. Jadi, konsonan itu adalah udara yang mengalir begitu terus-menerus. Kita semua memiliki aliran udara yang berkelanjutan dengan suara itu. Jadi, ini membahas tentang huruf yang dimana udara itu, yang huruf itu tersebut dihasilkan oleh udara yang berkelanjutan. For example is S, Z, Z, M, or L. So the next is nasal. Sound resonating in the nose. Nasal segments are produced by lowering the volume so that air can pass through the nasal tract. The example Jadi nasal adalah yang dihasilkan dengan menurunkan volume. Volume itu yang di atas mulut, langit-langit mulut, sehingga udara dapat melewati saluran hidung. Jadi saat menyebutkan M itu dimana kan kita itu menyebutkan dimana lidah itu bersentuhan kepada langit mulut, kemudian juga bersentuhan kepada langit mulut, kemudian udara tersebut melewati hidung. Jadi seperti itu. So the strident, affricative is strident. So the strident future applies to upshoot only and refers to a type of frication that is noises than usual. This is caused by high energy with noise. For example, jadi strident itu fitur yang melengking, hanya berlaku untuk all affricative is strident. Strident future applies
to upshoot only and refers to type of friction that is noisy than usual. This is caused by high energy with noise. The example Jadi, strident itu adalah fitur yang melengking, yang mana dia itu yang menyebutkan sebuah huruf itu melengking, yang disebabkan oleh upshoot dan mengacu pada jenis gesekan yang lebih ribut dari biasanya. Hal ini disebabkan oleh white noise atau energi tinggi. Jadi dia itu strident itu mengacu pada huruf yang berisik. So, continue lateral. Airflow on side of the tongue. A consonant from which air flows along the side of the tongue, but it is blocked by the tongue from passing through the middle of the mouth. Example, which is produced when part of the tongue rises to touch the sky. Jadi, literal ini menuju kepada konsonan, dari mana aliran udara dari mulut mengalir dari samping sisi lidah, tetapi terhalang oleh lidah untuk melewati bagian tengah mulut. Contohnya huruf L atau L yang dihasilkan saat bagian lidah naik untuk menyentuh langit sehingga menghalangi aliran udara dari pusat melalui saluran mulut. Kemudian so the light release tongue is shown to release. The release is tongue gas up to stop the airflow like a show. Jadi, delay itu adalah lidah yang naik ke atas untuk menghentikan aliran udara seperti pertunjukan. The example, cah, jah. Nah, di mana saat kita menyebutkan cah, jah itu, lidah kita itu seperti menaik ke atas tapi tidak menyentuh langit seperti itu. So, let's move on. Pleach future. Pleach future. The first is labial. Requires the use of the lips, produce sound that are bilabial and labiodental. So, the labial adalah is the sound produced by the lips. Jadi labial itu adalah suara yang dihasilkan dari bibir, yang dimana udara yang membutuhkan partisipasi satu sama lain, satu atau kedua bibir. Labial dalam bahasa Latin, labial itu dalam bahasa Latin itu bibir. Semua labial itu adalah konsonan. Ada sublabial seperti yang melibatkan dua bibir, ada juga melibatkan gigi atas dan bibir bawah. Jadi labial itu ada dua, yang satu melibatkan dua bibir dan kemudian ada yang melibatkan bibir dengan gigi atas. Nah, seperti itu. So, next is coronal. Coronal requires articulation from the front of the tongue. The example, tah, dah. A coronal sound produced from the front of the tongue. Jadi coronal itu yang menghasilkan huruf dari depan lidah. The example, tah, dah. Nah, jadi saat kita menyebutkan tah, dah itu adalah di mana lidah depan itu yang bekerja. So, the last is dorsal. Sound are those made by articulating the back half of the tongue. So, the sound produced from the back of the tongue. Jadi ini kalau labial di bibir, kemudian coronal itu lebih kepada lidah depan, kemudian ujung lidah. Kemudian dorsal itu lebih kepada belakang lidah. The example is keh, gah. Saat kita menyebutkan kalimat keh, gah, di mana lidah belakang yang bermain. So, the last is laryngeal future. Laryngeal future, the first is voice. Voice which influences the vibration of the vocal cords plus voice. So aspirated have a strong outward airflow. So voice sound influences the vocal sound if the latter is include the. This is for example.
Nah, jadi apabila this is the metric mean, this is not a future voice. Apabila dia beri tanda plus, berarti dia termasuk dari algoritma tersebut. The example is is not voice, karena dia bukan termasuk voice, tapi dia voiceless. So syllabic, dan dia juga bukan termasuk syllabic. So sonoran, dia juga bukan termasuk sonoran karena dia konsonan atau nasal, bukanlah konsonan dan nasal, dan juga bukan bunyi yang resonansi. Kemudian sonoran, dia juga bukan termasuk sonoran. Dan kemudian kontinuan, dia juga bukan termasuk kontinuan karena termasuk huruf yang stop. Kemudian nasal, dia juga bukan termasuk dari nasal karena tidak mengalirkan udara lewat rongga hidung. Kemudian the for example second is the first is plus voice, dia juga termasuk plus voice karena suara yang penuh dalam pengucapan. Kemudian dia juga termasuk dengan labial karena konsonan yang salah satu atau kedua bibir merupakan artikulator aktif. Jadi dia itu termasuk labial. Iya, labial tadi sudah saya jelaskan bahwasannya labial itu adalah pembentukan suara dari bibir. Jadi itu juga termasuk dari labial. Oke, sekian dari presentasi dari saya. If my speech menu wrong, I apologize. I wish my explanation for help you for presentation in your mind. I wish also my explanation can comprehend in your mind. Okay, thank you for your attention and watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Never mind, no like in comment, but subscribe my channel for support to me. Okay, thank you for all. Bye bye.